Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Maria Segaf yang akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berkenan hadir bersama dengan kita semua di Hotel Baru Matraman Jakarta untuk sama-sama kita cari solusi, kita bahas bersama dengan topik kita pada siang hari ini, itu bagaimana nanti kita membahas mengenai program food estate dan transmigrasi dalam tentunya mewujudkan keamanan dan kesejahteraan khususnya di wilayah Papua. Saya tidak sendirian, Bapak Ibu sekalian, izinkanlah saya kemudian menyapa narasumber yang sudah luar biasa hadir bersama dengan kita semua. Ini untuk nunggu jadwal beliau ini, waduh, susah sekali ya, orang-orang hebat semua. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk dua narasumber kita, Bapak Ibu sekalian. Saya perkenalkan satu persatu. Sudah hadir bersama dengan saya, ini ada Bapak Dr. Deden Kurniawan SHMH, ini selaku dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Budi Luhur, sekaligus beliau juga merupakan dosen di UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Selamat siang Pak Deden. Siang. Kabar sehat Pak Deden hari ini? Sehat. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Deden. Biar semakin semangat, karena sudah pada makan siang kan ya. Baiklah, kalau gitu kita lanjutkan untuk narasumber kedua kita. Sudah hadir pula bersama dengan kita semua. Ini ada Dr. Muhammad Akbar Ilma SEAK, MAK, selaku pengamat ekonomi dari Universitas Trisakti Jakarta. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Luar biasa. Kalau kita boleh sebutkan pula ya bahwa sebenarnya saat ini begitu ya Pak Akbar, Pak Deden sudah bersama dengan kita semua. Ini luar biasa hadir untuk kemudian para pemuda dan juga pemudi yang berasal dari Papua begitu ikut serta juga terlibat bersama dengan kita semua untuk nanti memantau jalannya diskusi pada hari ini. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian, tema kita pada hari ini bagaimana kita membahas mengenai food estate dan transmigrasi dalam wujud keamanan dan juga kesejahteraan. Tapi kalau kita berbicara mengenai Indonesia, tentu tidak hanya berfokus pada wilayah Jawa saja ya Bapak ya, karena kan Indonesia kan dari ujung Sabang hingga Merauke, tentunya juga di sana adalah tanah Papua. Jadi kita juga akan fokus dalam hal ini untuk membahas pengembangan program food estate dan juga transmigrasi di wilayah Papua agar kesejahteraan dan juga keamanannya pun juga merata di sana. Nah, itu yang ingin kita bahas. Jadi nanti pertama-tama saya jelaskan terlebih dahulu. Kita nanti akan dengarkan pemaparan dari kedua narasumber hebat kita. Nanti sudah masing-masing memiliki materi, kita akan simak bersama. Usai itu nanti kita akan adakan diskusi. Jadi kami mohon Bapak Ibu sekalian menyimak ya dengan seksama nanti pemaparan dari masing-masing narasumber. Jadi kita diskusi interaktif saja Bapak, nggak usah tegang-tegang, santai saja di sini. Yang penting nanti ilmunya dapat gitu ya, solusinya pun juga nanti permasalahan di lapangan monggo disampaikan saja Bapak Ibu. Nanti kita coba cari solusinya bersama. Jadi di sini tujuannya Pak Deden, kemudian Pak Akbar dan juga kita dari BIN ini sama-sama belanja masalah kayak di sini ya. Nanti kita gali bareng-bareng. Karena kalau kita sudah ingat pula Menteri Transmigrasi ini Iftitah Sulaiman kan juga sempat menyampaikan Bapak Ibu bahwa proyek food estate di Merauke, Papua Selatan juga akan melibatkan masyarakat setempat. Nah, jadi kita ingin dengar juga sebenarnya bagaimana masukan dari masyarakat di wilayah Papua, apa kemudian yang bisa menunjang program food estate dan juga transmigrasi ini bisa berjalan dengan maksimal. Dan juga nanti tentunya kan kita butuh banyak tenaga kerja begitu ya, sehingga nanti Kementerian Transmigrasi juga akan mendukung program transmigrasi lokal. Itu beberapa program dari pemerintahan Prabowo Gibran yang sudah disampaikan oleh Menteri Transmigrasi. Tentu kita juga ingin juga memastikan bahwa apakah nanti Pak Akbar juga Pak Deden gitu ya, kebijakan pelibatan masyarakat lokal, masyarakat Papua ini dalam proyek food estate ini apakah kemudian nanti bisa dimaksimalkan tidak sih selama 5 tahun ini? Mungkin tidak, dan juga kalau kita lihat track record ke belakang juga seperti apa gitu. Nanti kita gali bersama-sama dan juga agar kebijakan ini bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh kita semua, terutama oleh masyarakat Papua. Baiklah, kalau begitu tanpa berlama-lama Bapak Ibu sekalian langsung saja ya. Kita coba ingin dengar apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh narasumber kita. Kita coba ingin dengar terlebih dahulu. Yang pertama dari Dr. Deden Kurniawan SHMH selaku dosen ekonomi dan bisnis Budi Luhur.
dan juga dosen UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Maria, yang terhormat teman-teman semua. Jadi di sini saya akan membahas mengenai bagaimana food estate ya. Food estate itu adalah sebetulnya lumbung pangan. Lumbung pangan itu kita semua butuh ya, makanan. Jadi sebetulnya konsep ini udah ada sejak lama, sejak zaman kolonialisme. Maroke sudah disiapkan oleh pemerintah kolonial dulu itu. Jadi nah konsep ini pertama kali memang waktu Pak Presiden Soekarno dia menjabat ya, pidato pertamanya itu masalah tanah yang dia pikirkan. Jadi memang bumi kita luas gitu, lautan kita juga luas, tapi memang belum kita berdayakan. Nah dari sini kalau kita melihat ya, mungkin udah muncul yang tata ruang. Jadi food estate itu meliputi 3 aspek ya Bapak Ibu. Di sini ada masalah tata ruang, ada masalah kehutanan dan ekosistem lahan gambut. Kemudian ada masalah yang paling terpenting adalah ketahanan pangan. Nah, kalau kita lihat di sini, aturannya udah berhimpit, tiga-tiganya berhimpit, dan tiga-tiganya sama-sama penting terkait dengan kedaulatan dan kehormatan kita sebagai negara. Nah, bisa lanjut kalau misalkan lihat aturannya itu banyak sekali aturan. Saya sudah memapping gitu, jadi kalau Bapak Ibu ingin mengambil nanti materinya diambil aja, cuman terlalu banyak gitu ya untuk kita bahas di sini untuk aturannya. Jadi food estate itu sebetulnya pertanian dalam skala besar dengan jumlah lahan itu minimal 25 hektar. Jadi dinyatakan itu baru dimasukkan sebagai food estate. Nah, sebetulnya sama aja dengan pertanian biasa, cuman kalau saya mengibaratkan, kalau kita piara kambing 5 ekor berbeda dengan 100 ekor gitu. Jadi skalanya besar, dibutuhkan teknologi dan sumber daya baik secara finansial maupun sumber daya manusia. Nah, di sini terlihat jelas bahwa sebetulnya untuk food estate ini didasari pada kondisi permintaan pangan dunia sebetulnya yang besar. Kemudian jumlah penduduk kita juga banyak, walaupun memang saat ini tingkat kelahiran kita untuk wanita itu udah di bawah 2. Artinya wanita sepanjang hidupnya itu hanya bisa melahirkan paling banyak 2 orang anak. Udah sangat turun, kita udah 1,9. Kalau Korea itu 0,8. Jadi wanita Korea dia shrinking populasinya udah shrinking. Nah, kita lihat bahwa di sini dengan kebutuhan pertama perubahan tempat ya, kemudian rencana ruang, tata wilayah gitu. Banyak lahan-lahan itu yang diambil. Contoh kalau kita ke Pantura ya, itu udah sawah udah jadi pabrik semua, udah berubah gitu. Jadi impor kita sangat tinggi di sini. Nah, di sini sebetulnya sasaran food estate itu ada 4 sebetulnya. Pertama secara umum ya untuk pangan, kedua untuk pemulihan ekosistem lahan gambut. Jadi kalau kita ingat di zaman Pak Harto ada lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan. Kemudian secara institusi pelibatan masyarakat lokal. Kemudian masalah sumber daya hutan dan satwa yang ada di dalamnya. Kemudian kalau ruang lingkupnya itu banyak ya, mencakup secara holistik udah mencakup banyak area gitu ya. Nah, di sisi lain masalah terbesar kita yang kedua selain masalah pangan adalah penduduk. Densitas kita di Pulau Jawa yang luasnya mungkin hanya sekitar ya kecil, tapi 80% orang kita tinggalnya di Jawa. Jadi memang kita wajib melakukan transmigrasi. Nah, di sini memang udah ada aturan hukumnya gitu ya. Nah, kemudian paradigmanya sudah berubah sekarang transmigrasi itu. Tidak lagi paradigmanya itu untuk perpindahan penduduk, tapi pemerataan ekonomi. Kenapa? Karena penduduknya balik lagi ke Jawa. Misalkan transmigran yang dulu di Lampung, anaknya balik lagi ke
Jawa. Jadi artinya alasan untuk penyebaran penduduk itu enggak, tapi pemerataan ekonomi. Jadi konsepnya sudah berbeda. Nah, namun di sini ada satu hal adalah yang harus dipertimbangkan adalah masalah penduduk asli dan penduduk pendatang, dalam ini transmigran. Itu ada kemungkinan transmigrasi. Nah, kemudian kalau kita melihat food estate ini di Papua gitu ya, kita lihat Papua kondisinya sejauh ini aman gitu ya, Memang namun ya, untuk mewujudkan kondisi aman di Papua itu kita harus mempertimbangkan setidaknya ada 4. Pertama, adanya residu kekerasan, jadi ada budaya yang terjadi baik di masyarakatnya maupun horizontal maupun dengan aparat. Kemudian masalah konsumsi dan cara pandang. Orang Papua melihat dirinya beda, orang kita yang di Jakarta melihatnya juga beda. Kemudian masalah marginalisasi penduduk lokal. Itu ada stereotip yang memang harus kita perbaiki gitu ya. Kemudian pembangunan sosial yang belum berhasil dilakukan di Papua. Nah, kalau kita lihat di Papua itu udah ada tipologinya, sekarang provinsinya kan udah ada 6 gitu ya. Nah, masyarakat adat di Papua itu ada 7 sebetulnya, dibagi menjadi 7 sekarang provinsinya baru 6 gitu. Nah, ini yang kondisi ada di Papua. Nah, kalau kekhususannya dari food estate di Papua adalah salah satunya adalah perlibatan masyarakat lokal yang cukup besar. Kemudian luas lahannya juga berbeda. Di Papua itu bisa diusahakan sampai dengan 20.000 hektar jumlahnya. Kemudian pemanfaatannya ditujukan untuk masyarakat lokal juga. Jadi memang perbedaan dari food estate di wilayah lain. Nah, salah satu sentral food estate yang ada di Papua yang pendorong sekarang adalah di Merauke. Jadi memang ada di sisi paling bawah ya, di selatannya di Pulau Papua gitu ya. Nah, kenapa sih di Papua gitu ya? Jadi ternyata fakta membuktikan sejak tahun 1939 Papua itu sudah disiapkan oleh Belanda. Jadi saat itu mau Perang Dunia Kedua digeserlah sentra pangan di Papua. Jadi tidak sekonyong-konyong pemerintah itu melakukan gitu. Tetapi memang dari tahun 39 udah disiapkan di Papua itu. Jadi memang di sini mulai dia ada padi gitu ya. Kemudian awalnya padi, kemudian ada peternakan sapi juga. Kemudian Presiden Soekarno juga sudah melakukan itu. Jadi sudah melakukan juga sama, wilayahnya yang sama gitu ya. Kemudian di situ ada Transmigran Jawa sudah datang gitu ya. Nah, kemudian sekarang ada yang namanya Merauke Integrated Food and Energy Estate. Jadi sudah ada tuh jumlahnya. Jadi luasnya juga banyak gitu ya. Nah, sekarang yang menarik di Papua adalah mereka saat ini kekurangan tenaga kerja. Jadi kalau dihitung, kalau kita tahu input dalam industri usaha pertanian itu adalah selain lahan juga tenaga kerja. Nah, tenaga kerjanya kurang. Tapi yang menarik gitu ya, jumlah angkatan kerja di daerah Merauke itu data tahun 2019 50% dari penduduknya itu adalah angkatan kerja di situ dengan jumlah pengangguran yang relatif sedikit, hanya 2,6%. Jadi dari jumlah penduduk 113.000 yang menganggur hanya kurang dari 3.000 orang, 2.900 orang. Data BPS seperti itu. Nah, di sana di Papua juga sudah ada kualitasnya meningkat gitu. SLTA-nya udah 62%. Dan sarjana sekarang 19%. Udah berubah. Itu jauh lebih baik dibandingkan kondisi rata-rata Indonesia. Kalau Indonesia tuh di wilayah lain lebih banyak anak SMP dan SD untuk angkatan kerja. Kalau di Papua ini justru bagus, dan untuk sarjana juga bagus, 19% dari jumlah
jumlah yang ada gitu ya. Namun memang tetap dibutuhkan adanya sumber daya manusia dari daerah lain. Nah, di sisi lain kita selama ini lihat konflik ya di Papua. Sebetulnya konflik di Papua juga kalau lihat secara teori itu sebetulnya mudah gitu ya, mudah dalam penilaian, tapi implementasinya memang sulit gitu ya. Nah, di sini ada teori yang dinyatakan oleh saya memakai ada teori kekerasan, dia bilang oleh John Galtung, dibilangnya itu ada satu ahli yang menyampaikan hal itu gitu ya, bahwa kekerasan yang hadir ketika masyarakat sedang dalam pengaruh sehingga ada realisasi somatik dan mental yang sebenarnya di bawah realisasi dirinya. Nah, yang jadi masalah di Papua adalah kesamaannya satu, mereka perlu untuk hidup. Sebetulnya kuncinya itu, kuncinya adalah sejahtera di sana. Jadi kalau memang pendekatannya itu udah bukan pendekatan keamanan dalam artian kekerasan gitu. Kalau pakai teori Galtung ini, kekerasan itu digambarkan menjadi beberapa hal. Ada kekerasan langsung, kekerasan struktural gitu. Nah, kemudian saya melihat bahwa di Papua itu sebetulnya bisa mereka sejahtera gitu ya, mudah-mudahan akan semakin aman. Jadi teorinya memang seperti itu. Jadi pendekatannya tidak lagi semata hanya keamanan, tapi harus holistik pembangunan di Papua. Karena dibuktikan apa? Di Merauke itu orang sekarang sudah bisa bertanam padi, sedangkan di daerah Papua yang lainnya belum bisa. Dan Merauke itu bukan daerah konflik gitu, tapi memang dia sejahtera. Jawabannya udah ada sebetulnya. Nah, di sini saya udah bikin petanya ya, bahwa pendekatannya itu tidak lagi secara security gitu ya, tapi ada holistic approach gitu ya. Jadi kita tidak lagi menggunakan konsep dari Dewan Keamanan PBB, pendekatannya security approach, tapi enggak. Tetapi perbaikan hubungan antara pihak yang terlibat konflik. Itu kalau untuk di Papua. Kemudian adanya penyelarasan tujuan yang berkesesuaian dan cocok dari mereka yang terlibat konflik. Nah, tujuannya, kepentingan kan sama-sama butuh makan, butuh rezeki gitu kan. Nah, setelah ada food estate, tentunya seharusnya konflik itu bisa berkurang. Setidaknya dibuktikan bahwa di Papua itu bukan bukan tempat yang banyak kerusuhan. Nah, dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa pembangunan food estate di Papua itu sebetulnya bisa menanggulangi konflik yang ada di Papua, baik antara aparat maupun mereka secara horizontal. Terus transmigrasi juga harus dilakukan di sana karena akan menjamin akulturasi budaya. Kita udah buktikan bahwa petani di Papua udah bisa tanam padi gitu. Di lainnya mereka masih mungkin makan singkong gitu ya. Tapi hal ini udah bukan ubi di sana gitu ya. Nah, namun prasyaratnya itu adalah berkurangnya kesenjangan ekonomi dan sosial serta disharmoni budayanya itu hilang gitu yang terjadi dalam masyarakat asli Papua. Itu dari saya. Terima kasih, saya kembali lagi kepada Bu Maria. Terima kasih Bu Maria. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Pak Deden. Singkat, jelas, padat, tapi on point gitu ya. Tadi kalau disampaikan bahwa sebenarnya konsep dari transmigrasi ini Bapak Ibu kalau kita kenal dulu ya, pelajaran zaman dulu dari pemerintahan sebelumnya itu tuh kan bahwa transmigrasi itu untuk tujuannya pemerataan penduduk. Tapi sekarang konsepnya berbeda, bukan hanya itu saja, tidak hanya desentralisasi di Jawa saja begitu ya, tujuannya adalah pemerataan ekonominya. Baik, kalau begitu kita ingin dengar juga ya, bagaimanakah kemudian penjelasan materi dari narasumber kita berikutnya. Akankah kemudian kebijakan ini juga nantinya diimplementasikan dengan baik? Nah, inilah akan langsung dijawab oleh narasumber kita berikutnya. Kalau begitu langsung saja kami persilahkan kepada Pak Akbar, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Maria. Selamat siang teman-teman semua.
Oke, mungkin saya akan menyoroti dari segi ekonomi dulu. Yang pertama itu sebenarnya kalau saya boleh sharing, kebutuhan pokok manusia itu sebenarnya ada 3. Yang pertama sandang, yang kedua papan, yang ketiga pangan. Itu zaman dulu. Saat ini kayaknya nambah satu lagi sih menurut saya. Yang keempat itu adalah pendidikan. Jadi sandang, pangan, papan, dan pendidikan itu merupakan kebutuhan pokok manusia di era modern ini. Berkaitan dengan rencana atau dengan kebijakan pemerintah, food estate dan transmigrasi itu sebenarnya niatnya sangat mulia. Pasti. Ditambah lagi Pak Prabowo itu punya program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah seperti itu. Nah, secara garis besar, kenapa sih makanan itu penting? Makanan itu penting itu karena untuk apa? Untuk daya tahan tubuh kita. Kalau buat anak sekolah itu nutrisi. Jadi kalau anak kurang nutrisi, nanti dia cepat lemes. Kalau nutrisinya tercukupi, insya Allah nanti anak-anak itu dapat mengambil pelajaran dengan cepat, dengan baik, dan insya Allah nanti bekerjanya juga akan baik. Nah, berkaitan dengan food estate yang ada di Papua, khususnya yang ada di Papua, sebenarnya food estate ini bertujuan untuk ketahanan dan kesejahteraan sosial nasional. Intinya program ini sebenarnya untuk program nasional. Kenapa? Papua ini sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar di sektor pertanian dan menghadapi tantangan yang cukup berat, yaitu faktor geografis dan sosial. Kemudian transmigrasi. Kenapa transmigrasi perlu dilakukan? Karena seperti ini. Memang ada kendala geografis di sana. Ada banyak orang di sana. Transmigrasi itu ditujukan untuk apa? Paling tidak yang pertama itu adalah transfer knowledge. Jadi dia itu harus sharing, harus berbagi ilmu. Nggak boleh dia datang kosongan. Saya rasa itu maksudnya sih bukan di situ. Yang pertama adalah transfer knowledge, berbagi ilmu, dan di sana bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana. Kalau kita menyoroti untuk food estate ini, berarti yang pertama harus dipikirkan kira-kira makanan apa yang cocok sama orang-orang di Papua, paling tidak itu, atau negeri sekitarnya, Papua dan Maluku lah paling tidak. Kira-kira makanannya apa, caranya bagaimana, kemudian distribusinya bagaimana. Kenapa perlu ada transmigrasi tadi? Selain orang-orang yang berpengalaman atau yang ahli di bidangnya, kan untuk memproses sesuatu produk dari input proses output itu perlu ada namanya bahan baku, terus siapa juga yang mendistribusikan, siapa yang akan memakai. Oleh sebab itu perlu ada orang lagi di sana untuk memikirkan hal-hal tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup orang-orang lokal yang di sana. Mungkin selama ini terjadi konflik sosial karena ada orang banyak masuk tapi kesejahteraan malah gak didapat di sana. Sebenarnya faktor-faktor itulah yang membuat konflik-konflik itu terjadi. Oleh sebab itu memang perlu pemikiran khusus, perlu pikiran khusus untuk menjalankan kebijakan dan program-program berkaitan dengan food estate dan transmigrasi di Papua. Kemudian sebagai contoh, misalnya kita mau bikin transportasi umum di Papua, ternyata orangnya kurang, akhirnya ongkos buat di sana itu jadi mahal. Bagaimana supaya murah? Kita tambahin orangnya di sana untuk lalu lintas. Jadi sebagai food estate transmigrasi itu harus memiliki nilai ekonomi yang pas. Gimana sih?
nilai ekonomi yang pas itu adalah bisa meningkatkan taraf hidup orang-orang yang di sana. Jangan sampai nanam singkong di Jawa sama nanam singkong di Papua itu range-nya beda jauh. Akhirnya berat. Harga ayam potong misalnya di Jawa 30.000 seekor, di Papua bisa 50, 100 atau 200.000. Mahal. Jadi nggak tercapai itu. Kenapa mahal? Karena geografis tadi. Dari antara satu wilayah ke wilayah yang lain itu susah aksesnya. Ongkosnya mahal. Ngirimnya misalnya penduduknya nggak banyak, ngirim ke sananya udah mahal, barangnya sedikit. Jadi harga per kilo singkong itu tadi jadi jatuhnya mahal. Nah, itu yang harus disiasati. Dan kita harus berpikiran bahwa dalam kondisi ekonomi semua itu kan sebenarnya harus untung lah paling nggak. Untung tapi sedikit. Jangan untung yang banyak, greedy gitu. Udah nggak mungkin. Namanya orang usaha, orang bisnis pasti punya untung. Untungnya itu buat apa? Untuk gaji karyawan, untuk bonus karyawan, untuk THR karyawan. Kalau kasusnya food estate, untuk petani-petani itulah, untuk supir-supir, untuk kendaraan, untuk distribusi, yang mana akan meningkatkan taraf hidup orang-orang lokal yang ada di Papua. Jadi menurut saya dari 4 kebutuhan dasar manusia, sandang, pangan, papan, dan pendidikan, itu diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup orang-orang di Indonesia pada umumnya dan di Papua pada khususnya. Karena apa? Insya Allah misalnya nanti pendidikannya sudah ada, makanannya sudah ada, tinggal dicari ilmunya, dikembangkan teknologinya, bagaimana prakteknya akan di lapangan. Jika orang-orang sejahtera, insya Allah konflik-konflik sosial horizontal maupun vertikal insya Allah itu akan berkurang atau malah nol, tidak ada kejadian yang seperti itu. Begitu. Mungkin dari saya begitu, Mbak Maria dan teman-teman. Oke, luar biasa, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Akbar. Memang kalau ngobrol sama dosen tuh enak ya Bapak Ibu ya. Udah nggak usah lihat slide lagi, udah lancar gitu, to the point, langsung ke tujuannya seperti apa. Jadi memang seperti yang disampaikan begitu ya, bahwa sebenarnya pemerataan ekonomi di Indonesia salah satu dilakukan di wilayah Papua agar kemudian sama rata, tidak ada kesenjangan begitu ya dengan wilayah Jawa maupun wilayah Sumatera, sehingga food estate ini merupakan program nasional yang kemudian juga diterjunkan, diimplementasikan di wilayah Papua. Tapi kan begini ya Pak Akbar dan juga Pak Deden, kalau kita berbicara mengenai Papua, kita tahu betul potensinya luar biasa. Berbagai bidang, berbagai sektor usaha pun di sana luar biasa sebenarnya potensinya. Tapi kan kendalanya adalah sebenarnya infrastruktur. Bagaimana kemudian distribusi, kita berbicara lokal saja ya, tidak usah keluar dari wilayah Papua begitu ya. Distribusi antar distrik saja misalnya, itu pun juga sulit dilakukan. Bahkan kalau misalnya baru saja kemarin saya kebetulan ada di acara Kadin Indonesia, kemudian perwakilan Kadin dari wilayah Papua, mereka bersuara begitu bahwa sebenarnya kami ini potensinya luar biasa gitu. Mau apa? Mau dari bidang perikanan, kami pun sanggup dengan tiap bulannya begitu, target-target semua sudah terpenuhi. Dari segi apa? Pangan, beras, katanya mereka tuh bahkan kelebihan kapasitas produksi beras. Bahkan setiap bulannya mereka menyetor beras mereka begitu ya, diekspor bahasanya ya, dari wilayah Papua menuju ke Papua Nugini itu 27.000 ton. Jadi sebenarnya kalau dari segi potensi itu luar biasa. Tapi mengapa kemudian kalau kita lihat masih banyak kesenjangan di wilayah lokal Papua sendiri? Infrastruktur ini memang sebegitu susahnya kah kemudian dicarikan solusi? Apalagi kalau kita sudah berbicara mengenai food estate, program kerja nasional sudah ada, tapi kalau kemudian di lapangan infrastrukturnya nggak ada, ya gimana ya? Mau nggak, silakan. Mungkin Pak Deden lebih dahulu. Menarik ya, memang kalau di Papua itu memang infrastruktur baru kali ini Trans Papua tuh nyambung ya dari sekeliling Papua lah. Memang, namun gitu ya, kalau kita ngelihat memang banyak kendala, terutama misalkan antar satu distrik itu berbeda. Saya pernah ke sana,
Jadi Papua itu pulau yang paling banyak bahasanya sebetulnya di dunia itu. Jadi antar distrik itu berbeda gitu. Dan kalau kita naik motor misalnya di Jakarta 30 menit gitu ya, mungkin baru 10 kilo gitu ya, di sana udah sangat jauh karena nggak ada hambatan dan nggak ada orang gitu. Nah memang menjadi satu potensi ya bagi kita yang terlupakan itu mungkin kenapa dia berkurang gitu, jumlah penduduknya sangat sedikit. Ya memang yang harus dipikirkan di Papua kalau saya melihat ke sana itu adalah bangsa suku-suku di Papua itu ada di tengah, bukan di pesisir. Itu yang menjadi problematik lah untuk pemerintah dalam infrastruktur karena harus menjangkau ke daerah tengah. Padahal biasanya kalau kita bicara kelaziman yang ada gitu, penduduk itu cenderung mendekati laut. Tapi di Papua tuh mendekati gunung ke tengah. Jadi infrastrukturnya sangat sulit di situ untuk dibangun. Nah, itu memang satu tantangan ya. Dan tapi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah di Papua itu untuk membangun infrastruktur itu sudah menurut saya sudah luar biasa gitu. Tapi mungkin ya tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi langkahnya sudah benar. Dan sudah terjadi juga, sudah dijalankan paling tidak sejauh ini begitu ya Pak Deden ya. Oke, kalau dari Pak Akbar mungkin ada catatan tidak mengenai hal ini? Ya mungkin memang kondisi geografis dan sosial di Papua memang pulaunya besar, tersebar, tempatnya jauh-jauh. Seperti yang dikatakan Pak Deden, sebenarnya infrastruktur itu sudah nyambung tuh dari bawah sampai ke atas, dari Merauke sampai Sorong sampai Jayapura. Itu sebenarnya sudah ada jalan. Cuman memang aksesnya itu susah karena di tengah di gunung. Sebenarnya begini, menurut saya langkah itu adalah langkah awal. Masih permulaan. Di pemerintah bangun dulu, nanti seiring berkembangnya jalan dia akan nyebar lagi. Kemudian ada sosialisasi orang-orang yang mungkin di pegunungan yang di tengah itu mungkin akan bergeser ke pusat-pusat kota yang terdekat sama mereka. Mungkin itu sih yang diharapkan supaya pengaturan kependudukan di sana itu akan lebih tertib lagi. Jadi bisa terkoordinir dengan baik. Seperti itu kurang lebih, Mbak Maria. Oke, itu yang mungkin nanti menjadi catatan kita ya. Kita coba akan bahas diskusinya bareng-bareng. Kalau gitu Bapak Ibu sekalian, kita akan buka sesi tanya jawab. Usai tadi kita disimak ya, sudah sama-sama nyimak kan ya, nggak ada yang ngantuk ya Pak ya. Masih sehat semuanya, semangat, semangat. Yang di ujung semangatnya luar biasa ya. Oke, kalau gitu kita buka sesi tanya jawab. Kita buka 3 orang dulu di sesi pertama ya. Nanti kemudian langsung dijawab oleh para narasumber. Monggo silahkan, ada yang ingin bertanya? Monggo disilahkan, karena ini kita ingin dengar sebenarnya kalau di lapangan itu seperti apa. Tidak hanya bertanya, mungkin ada yang menanggapi juga boleh, kami persilakan nanti ya. Ada satu dulu, monggo kita fasilitasi, boleh dibantu mikrofonnya Ibu. Monggo nanti Bapak sebutkan nama, kemudian dari mana, dan juga nanti poin pertanyaannya apa ya Pak ya, biar nanti langsung bisa dijawab oleh narasumber kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Hirin Anwar. Pertanyaan saya ini masalah transmigrasi apa masalah ketenaga kerjaan? Soalnya saya dulu pernah transmigrasi di Bengkulu, dapat 2 tahun. Itu Trans DKI, paling enak Trans DKI itu, luar biasa di Bengkulu. 3 payang saya dulu. Terima kasih. Pertanyaannya apa nih Pak Anwar? Pertanyaannya itu keberangkatan Trans DKI apa Trans tenaga kerja gitu? Oh begitu, apakah Iya. ini sebenarnya program pemerintah ini yang baik, apakah transmigrasi Iya. atau tenaga kerjanya yang diberangkatkan ke sana, begitu ya Pak Betul, Anwar? betul. Oke, Pak siapa tadi namanya Pak? Hirin Anwar. Pak Hirin. Oke siap, terima kasih Bapak. Nah ini mungkin
kita karena kita bukan pemerintah gitu ya. Jadi mungkin ada catatan-catatan mungkin dari Pak Deden atau Pak Akbar gitu ya. Tapi sebenarnya dalam hal pemerataan ekonomi tujuannya di dalam hal transmigrasi ini sebenarnya apakah hanya memindahkan masyarakat di wilayah A ke wilayah B saja, atau itu sebenarnya memang tujuannya adalah tenaga kerjanya yang kita ambil agar kemudian nanti ekonominya bergerak sehingga pemerataan itu bisa diwujudkan. Monggo mungkin dari Pak Akbar terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Maria. Pak Anwar, terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi sebenarnya konsep dasar dari transmigrasi itu adalah program pemindahan penduduk untuk mengurangi kepadatan di suatu daerah dipindah ke tempat lain. Sebenarnya konsep dasarnya seperti itu. Cuman itu dulu. Saat ini transmigrasi itu dilakukan untuk apa? Pertama itu adalah untuk pemerataan pembangunan. Yang kedua, ini soal tenaga kerja atau perpindahan orang saja. Dulu mungkin pindah aja. Kalau yang sejauh yang saya tahu, dulu pindah, misalnya di Lampung, yang termasuk yang berhasil misalnya di Lampung, itu dia dikasih lahan yang cukup besar, terus mereka bekerja di sana, dan alhamdulillah itu yang di Lampung berhasil. Nah sebenarnya perpindahan itu adalah harus memiliki kemampuan. Nggak boleh tuh orang pindah cuman hanya bengang-bengong plonga-plongo, kayaknya nggak bisa tuh Pak. Sekarang itu zamannya kalau pindah mereka itu harus bisa beroperasional di sana. Mereka harus bisa bertahan hidup di sana. Bagaimana dengan kemampuan itu? Maksudnya bagaimana dengan tenaga kerja? Dengan adanya transmigrasi, dengan adanya kemampuan, misalnya Bapak atau Ibu di sini ada yang punya kemampuan secara simpel, bikin keripik singkong gitu misalnya. Ibu nanam singkong di sana, motong-motong singkong di sana, panen sendiri, ngegoreng keripik singkong. Kalau di Lampung misalnya keripik pisang gitu ya. Pisang, keripik pisang, terus kemudian di packaging, kemudian nanti dijual, tidak hanya untuk di lokasi tersebut, tapi mungkin bisa dikirim ke wilayah-wilayah terdekat atau yang memang yang membutuhkannya banyak. Nah, nanti warga-warga lokal di sana nanti yang ngajarin siapa? Mungkin orang-orang lokal itu nggak kepikiran akan membuat produk-produk kayak gitu. Nah, dari transmigran ini mereka nanti akan belajar, oh bagaimana sih orang di Bengkulu itu makanannya apa, senangannya masakannya apa. Terus nanti sharing misalnya transmigrannya dari Jawa. Oh dari Jawa, makanan di Jawa tuh apa, kayak gitu. Kemudian biasanya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Nanti mereka itu akan bertukar. Oh ternyata makan makanan di Jawa enak. Terus nanti yang orang Jawa tadi ngomong, wah ternyata singkong nanam di Bengkulu atau pisang Lampung tuh enak banget. Boleh deh saya kirim buat teman-teman saya di Jawa. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang diharapkan dengan transmigrasi itu ada pemerataan ekonomi, pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan untuk warga lokal yang ada di sana. Mungkin begitu. Semoga sudah terjawab ya Pak Anwar. Atau ada pertanyaan lanjutan Pak Anwar? Sudah cukup Pak Anwar? Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Akbar. Atau mungkin kalau misalnya dari Pak Deden sendiri sebenarnya yang lebih baik itu yang mana? Apakah kemudian memang hanya pemerataan jumlah penduduknya saja dipindahkan begitu agar nanti ekonomi berjalan dengan rata, atau memang mencari mana bibit-bibit SDM yang baik kemudian ditempatkan di wilayah yang memang kekurangan SDM sehingga nanti pemerataan ekonominya jauh lebih baik lagi. Monggo Pak Deden. Jadi memang yang harus dilakukan gitu ya di kita gitu. Sebetulnya kenapa sih misalkan selalu ada ketimpangan Indonesia Barat, Indonesia Timur selalu gitu. Mungkin salah satunya kita harus bergerak gitu. Bergerak tidak hanya Jawa sentris lagi, tapi memang banyak kesempatan dan potensi ekonomi yang ada di luar sana. Mungkin kita selalu berpikir kan mungkin kita dipengaruhi gini ya, yang penting ngumpul gitu.
Yang penting kita ngumpul, nggak ada yang penting happy gitu. Tapi ya sebetulnya enggak gitu. Yang kita cari sebetulnya kalau saya melihat orang tuh pasti nyari kesejahteraan, kemakmuran dan keamanan. Ya. Dari situ muncul kenyamanan. Jadi memang dengan potensi kita yang luar biasa, memang ya kita jangan berfokus di sini. Gitu, kalau saya ngelihat. Dan kalau dibilang kita harus seleksi mana yang bagus, ya enggak, semuanya bagus. Kan kita ini semua orang Indonesia kan, Ya, ya. semuanya kita bagus dan kita emang kuat lah struggle gitu kita. Itu kalau dari saya. Iya, dan memang selama ini juga sebenarnya paling tidak pemerintah kita sudah mencoba banyak hal ya, melihat manakah kemudian strategi yang paling tepat gitu ya untuk masyarakat kita, terutama di wilayah Papua. Baiklah kalau gitu. Biar lebih semangat lagi kayaknya harus dikasih pantun ini ya. Jangan lupa dibantu cakepnya Bapak Ibu boleh ya. Jalan-jalan ke Ambarawa, pulang ya ke Brastagi. Monggo Bapak Ibu semua, silahkan, adakah yang ingin bertanya lagi? Boleh, monggo yang di depan boleh dibantu Ibu. Nah kalau gini kan banyak yang nanya nih, kurang pantun jadi sebenarnya nih Pak. Silahkan boleh berdiri. Sudah nyala Pak, monggo langsung saja Pak. Cek. Oh belum. Dibantu. Siap, dengan Pak siapa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abi Terus dari Ketua Patriot Garuda Nusantara Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya. Menyikapi dari dua pembicara, saya tertarik sekali nih Pak dengan tema program food estate dan transmigrasi dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan di Papua. Artinya ini kita berbicara di sini bukan skop kecil, ini cerita tentang kebangsaan kita. Betul. Dengan adanya transmigrasi, kita banyak tahu apa sih transmigrasi itu. Perpindahan penduduk dari kota ke desa, itu transmigrasi dari kota ya. Jadi antar pulau perpindahannya, artinya dari yang padat ke yang kosong agar ada pemerataan penduduk. Itu tema yang kita sikapi pertama. Kedua, dalam transmigrasi ini jangan terjadi seperti dulu. Orang transmigrasi tidak dilengkapi dengan keilmuan. Pertama harus punya ilmu. Orang mau pindah dari titik A ke titik B, persiapan ilmunya nih. Ini tugas pemerintah. Tugas narasumber bagaimana mereka pindah ini nyaman. Karena nggak mungkin nyaman, orang nggak tahu Pak. Iklim di sini dengan iklim di sana. Iya, di sini enak, aman, ramai. Di sana sepi Pak. Tempat baru bagi ya Pak ya. Tempat Belum baru, kenal. ya nggak kenal. Terkendala pertama adalah bahasa. Bahasa nggak nyambung, maka kita bertemu ntar ya. Iya, terjadi konflik karena nggak ada komunikasi dua arah. Pemerintah cuma punya ambisi bagaimana rakyat pindah. Nggak cukup di situ. Persiapan, nih harapan saya, persiapan transmigrasi dengan ilmu yang cukup. Ada pembinaan gitu ya Nah, Pak ya. dibina sudah cocok, baru apalagi temanya food estate dengan lahan 25 ribu hektar itu dipekerjakan orang yang ahli. Orang sana mungkin bukan ahli petani ya, tambang lagi. Nah kalau orang Jawa ini ahli petani kirim, tapi dari sekian kelompok ada ahlinya. Jadi giring ke sono, dia akhirnya berarti pelangak, pelongok. Ya, akhirnya udah jadi dikasih lahan, pindah lagi. Akhirnya program pemerintah menghabiskan uang saja. Agar anggap nih selesai gitu. Ini terjadi begitu saya lihat. Iya, iya, iya. Nah kemarin waktu itu saya pernah juga jalan ke Bengkulu. Itu mereka berhasil Bu. Tapi yang berhasil bukan dekade pertama. Iya, saya kan juga pedagang pupuk ya. Iya. Suruh cerita. Ini Pak Ustaz, 15 tahun mama bapak mati sekolah sini. Dan kita yang berhasil, generasi yang ketiga. Apa itu Pak? Kenapa Pak faktornya Pak? Kan udah pada mati. Nebang pohon gede-gede ya. Lawannya binatang buas, saya kena binatang. Ya makan sulit. Tapi mereka bertahan, yang berhasil adalah anak-anaknya. Bahkan para jadi sarjana. Saya lihat rumahnya di hutan. Wah luar biasa, ada ATM. Iya, punya ATM, teknologi canggih. Rumahnya punya mobil semua dan kuliah semua. Iya, jadi jangan simpel. Apakah kita pindah ke lain? Oh enggak enak Pak.
Kenapa? Karena mereka dipindahkan saja waktu dari Wonogiri, dipindah ke sana, blok habis, ya di Sengat, di situ orang tuanya kasihan, jadi tumbang. Nah, jangan sampai ini terjadi. Ini yang saya lihat loh. Saya bukan cerita, saya jadi saksi lah. Itu pohon udah bisa dipegang. Bahkan udah 25 tahun itu pohon, bekas pohonnya masih ada. Tanah berunduk. Di sini tanah rata. Artinya, saya berharap dengan food estate ini, yuk sebelum diberangkatkan dibina dulu agar dana dari pemerintah, ya program-program kita ini nggak sia-sia percuma, terbuang kalau kata ini muak. Selesai begitu saja. Orang udah dipindahin, ya saya kesini aja mau di Jakarta, saya Jakarta dan Bekasi nih Pak, mau dipindah saya kesini, artinya dua kali pindahin sini nih. Pelanggan kalau Pak, di bawah saya biasa 5 kali muter. Serius, ini dekat. Contoh simpel ya Pak Contoh ya. simpel, jadi saya apalagi dari Jakarta, Jawa pindah ke Papua, yang daerahnya nggak tahu bahasa ini, bahasa tahu masih bingung. Bahasanya sama bahasa kita, ditanya bingung. Apalagi di sana Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mewujudkan keamanan, pertama sikap yang diambil tadi saya setuju nih. Kebutuhan dasar manusia, pokok manusia pertama sandang pangan, papan dan pendidikan, kurang satu Pak. Yang berdasar spiritualis, harus ada spiritualisnya Pak. Sandang pangan papan tanpa spiritual berantem lu. Serius. Nah agama yang tapi bukan cinta agama tapi orang spiritualis. Ini berapa banyak agama Islam itu berantem. Ya, karena cintanya sama agama, bukan cinta kepada ilahi anta maksudi, kepada Allah Azza wa Jalla, bukan cinta kepada Tuhannya, tapi kepada agamanya, kepada komunitasnya. Bina spiritualisnya dulu, kirim orang ke sana, insya Allah. Ya, yang namanya keamanan, kenyamanan. Kalau orang sudah spiritual tinggi, dia akan berbagi, Pak. Betul. Berbagi. Bagaimana melihat orang? Menghargai Iya. orang juga ya Pak ya. Orang nggak bisa dikasih ilmunya. Ya, termasuk nanti kirim ustadz-ustadznya. Yang orang Kristen kirim pendetanya. Ingat ini Indonesia bukan negeri agama. Termasuk Pak Abritus dong nanti kalau Pak, gitu. saya sudah punya yayasan, jadi nggak asal ngebikin yayasan saya sendiri. Oke. Artinya di Papua ini boleh 6 agama turun di sana. Ya. Ini Indonesia. Yang orang Kristen kirim, orang Islam sama pendetanya kirim. Yang orang Islam kirim ustadznya, kiainya, yang hidup semua. Artinya keragaman beragama barulah Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika bersama. Jadi itu aja dari saya dan berharap dengan kita kumpul di sini, Betul. yuk kita berikan apa yang terbaik buat negeri ini. Ingat, bukan hanya Papua, Indonesia. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Wassalamualaikum Abritus. warahmatullahi Mantap kali wabarakatuh. dengan Pak Ustadz kita satu ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menanggapi singkat? Monggo, Pak Deden. Udah keren itu Ibu. Udah keren ya Pak ya. Udah keren. Pak Ustadz kita emang luar biasa ini Pak Abritus. Kalau gitu lanjut, monggo silakan dengan Pak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uki Marduki, saya Ketua PGN Kota Bekasi. Ini tetanggaan ini. Jadi sebenarnya hanya menanggapi sedikit mengenai program estate transmigrasi ini ditujukannya hanya untuk orang Papua yang berada di sini untuk dikirim ke sana, atau semua anak bangsa kita kirim ke sana. Karena satu hal bahwa kalau yang sekarang kita masih mendengar bahwa di Papua itu kan belum aman-aman banget gitu kan. Nah, lalu kalau misalnya seperti Pak Ustadz katakan bahwa nanti kalau orang kita yang nggak tahu ada istilah yang di sana, kita akan agak kesulitan. Tadi perlu dikatakan kita adanya penambahan skill ya untuk menjadi petani atau perkebunan dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan saya itu satu adalah hanya untuk orang Papua apa untuk semua seluruh. Lalu yang kedua perlunya penambahan skill. Lalu tapi satu lagi yang perlu menarik ada pembahasan masalah kendaraan tadi ya, kendaraan lalu
Untuk distribusinya kan ya Pak ya. Mengenai infrastruktur dan Iya. mengenai kendaraan tadi ya, Iya, infrastruktur bagaimana distribusinya. nah, ini perlu penjelasan lagi bagaimana tujuannya gitu. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi baik, terima kasih banyak, tepuk tangan dulu untuk Pak Ugi ya, udah menyemarakan diskusi kita, makin ramai saja diskusi kali ini. Mungkin pertanyaan Pak Ugi pertama, Pak Deden boleh dijawab. Jadi sebenarnya ini tuh ditujukan untuk siapa sih gitu? Orang dari Indonesia, warga negara Indonesia, tujuan dari transmigrasi ini. Memang di Papua ya hal itu udah dilakukan Pak. Jadi karena semua dari kita berhak gitu kan. Tapi apakah kita mau untuk melakukan itu gitu. Jadi ya mau dia dari katakanlah dari Aceh pindah ke Papua atau dari Jawa Barat pindah atau dari DKI itu hak dari kita, tapi masalah hak kan kita bisa ambil atau enggak gitu. Masih Tapi pada ragu kesempatan tadi itu loh ya Pak ya. harusnya jangan ragu gitu ya, karena ini udah dilakukan sejak tahun 1939 dan di Merauke itu relatif aman ya, relatif aman, dan memang pusat food estate-nya tuh ada di sana. Jadi dia ada dua kegiatan, pertama untuk padi dan energi, jadi untuk pangan dan energi di Merauke itu. Jadi potensi kedepannya luar biasa. Jadi mungkin yang dituju oleh pemerintah adalah setelah Papua terbagi ya, menjadi beberapa wilayah, 7 provinsi, itu akan menjadi ada sentral-sentral yang ada contoh gitu, contoh yang bagus bahwa Papua tuh bisa dibangun. Dan itu kan sudah dipetakan juga oleh pemerintah kan. Jadi dipetakan. ibaratnya masyarakat kita yang mungkin nanti akan bertransmigrasi ke sana juga nggak yang model babat alas baru buka pasar gitu kan, enggak ya. Kan sudah ditentukan oleh pemerintah ya dari segi potensinya, nanti pasarnya seperti apa gitu ya. Udah ada di situ. Lagi pula kalau misalkan kita kendala bahasa dari 19 berapa, kita tuh berbahasa Indonesia gitu, jadi mungkin ada logat Papua, kayak ya bahasa kita bahasa Indonesia, kita hidup beruntung gitu. Satu. Oke, itu Bu dari saya. Jadi sebetulnya tujuannya ya semua orang yang ada di Indonesia, warga negara Indonesia. Oke, menarik. Jadi sebenarnya mungkin kalau zaman dulu kan yang kita paham kalau transmigrasi kan babat alas banget gitu ya Bu ya, datang ke suatu tempat, cari apa yang bisa dicoba, digali segala macam. Tapi kalau sekarang kayaknya masyarakat itu sudah paham sih masalah itu begitu ya, sudah tahu. Jadi memang kan ada pendampingan, ada pembinaan, bahkan pemerintah pusat itu sudah mulai memetakan. Oke, nanti misalnya di wilayah A ini potensinya apa, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat setempat. Misalnya di wilayah Merauke nanti dari segi pertaniannya seperti apa. Nanti itu akan ada pembinaan juga dari pemerintahan. Jadi memang tidak akan berjalan sendirian lah gitu ya, masyarakat kita yang nanti akan menjalankan program ini. Nah, mungkin pertanyaan kedua, Pak Akbar, monggo silakan dijawab soal infrastruktur. Tapi mungkin pertanyaannya begini. Oke, kalau kemudian nanti hal ini akan dijalankan gitu ya di wilayah Papua, tapi sebenarnya seberapa besar sih potensi dari infrastruktur ini? Kan kemudian saat ini sudah berlangsung ya sebenarnya proyek-proyek infrastruktur di Papua. Tapi seberapa besar potensi infrastruktur yang sudah berjalan ini untuk kemudian dimaksimalkan dan juga dikonversi menjadi sebuah angka ekonomi di sana? Ya, terima kasih. Pak Ustadz, saya mau ke Pak Ustadz dulu ya. Oh, boleh. Saya senang banget tadi spiritual. Bung Karno pada tahun 1945 itu ngomong kan, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Dia teriak dengan lantang. Sebagai dasar negara Indonesia itu yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih Pak Ustadz udah diingetin. Itu jarang-jarang orang lupa tuh kayak gitu. Nah, Jadi kemudian apa Pak? Diulangi lagi, sandang, pangan, papat, pendidikan dan spiritual. luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, biar nggak ngantuk ya. Mau nggak Pak Akbar? Oke, kembali lagi ke daerah Papua. Papua itu memang memiliki tantangan geografis yang cukup unik. Dia sangat luas.
Nah, infrastruktur itu penting untuk apa? Untuk mobilitas. Jadi untuk mobilisasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Kenapa itu perlu disiapkan? Karena jangan sampai nanti misalnya padinya sudah ada di Merauke, di Sorong misalnya kita punya pabrik ikan gitu, sudah ada, cuman infrastrukturnya belum ada. Itu nanti barang bahan pangan akhirnya akan basi di jalan karena menempuh waktu yang cukup lama. Dengan adanya infrastruktur ini memungkinkan untuk perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan waktu yang sudah ditentukan. Belum lagi kan jangan sampai kemudian karena infrastrukturnya belum jalan maksimal, yang tadinya mungkin distribusi dari wilayah A ke B jaraknya bisa makan 4 jam gitu ya, harganya jadi mahal. Padahal kemudian dengan adanya akses baru yang dibangun oleh pemerintah dengan jarak tempuh yang lebih pendek gitu ya, jadi kan paling tidak bisa menekan harga itu ya Pak ya. Betul. Jadi dengan adanya infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah saat ini, mobilisasi itu akan lebih mudah. Contohnya tol, mungkin kalau dari Taman Mini ke Grogol nggak ada tol, waduh, lewat Condet dulu, lewat Keramat Jati, Cawang segala macam, wah macetnya. Sekarang alhamdulillah macetnya Jakarta. Kalau nggak ada tol, dia cuma perlu waktu 30 menit sampai. Bensinnya irit waktu, irit bensin, irit tenaga. Nah, diharapkan dengan adanya penghematan itu bisa menekan biaya, harganya akan masuk di kantong warga-warga lokal di sana, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran itu akan tercapai. Kurang lebih seperti itu, Pak. Semoga menjawab ya Pak Uki ya. Terima kasih banyak. Ada yang mau ditanggapi Pak Uki? Sudah cukup, luar biasa. Kalau gitu kita lanjutkan, tadi ada yang bertanya lagi, silahkan. Monggo boleh berdiri. Ini Pak Ustadz juga nih kayak dari pecinya kalau kita lihat ya. Monggo silahkan. Dengan siapa? Boleh berdiri ya Pak ya, biar bisa dilihat oleh yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobiri dari PGN Jakarta. Yang perlu saya pertanyakan, sebelum saya bertanya, standing ovation saya sangat setuju dengan program food estate itu. Tapi sebelum pertanyaan, saya akan melihat dari statement atau mungkin dari isu-isu yang berkembang. Food estate ini bisa dianggap seperti gagal yang selama ini sudah berjalan. Banyak media atau wacana atau opini yang mengatakan seperti itu. Pertanyaan saya, apakah pemerintah ini akan melanjutkan food estate? Yang kedua, apakah food estate yang kemarin gagal itu tetap akan dilanjutkan atau memilih tempat yang baru yang seperti yang kita bicarakan ini nanti di Papua? Yang ketiganya, apakah ketika food estate itu akan dilaksanakan lagi, kegagalan kemarin itu akan tidak menjadi pembelajaran? Seperti yang saya dengar itu ada beberapa hal, mungkin faktor-faktor kegagalannya adalah mungkin ketidaksesuaian lahan dengan pertanian yang ditanam, satu. Yang kedua mungkin pengolahan yang mungkin nggak maksimal atau nggak bagus, atau juga yang terakhir mungkin tidak adanya kolaborasi dengan warga sekitar. Pertanyaannya saya, apabila ini dijalankan oleh Kementerian Transmigrasi, apakah nanti yang akan melaksanakan program food estate itu adalah orang-orang yang akan tran tersebut, atau kolaborasi dengan warga sekitar, atau tenaga kerja yang akan didatangkan, baik TNI atau apapun itu? Terima kasih, itu saya yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Allahumma fiq wa mubarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih tepuk tangan dulu dong untuk Ustaz Sobiri ini. Tadi kalau ditanya apakah kemudian akan dilangsungkan, betul Pak, sudah dicanangkan oleh pemerintah Prabowo Gibran bahwa memang program food estate ini memang masih akan berlangsung. Tapi kemudian pertanyaannya mungkin begini ya Pak Akbar dan juga Pak Deden, pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan gitu ya dari program food estate sebelumnya? Karena kalau kita bicara food estate kan sebenarnya sudah
dicanangkan dari mulai zaman Soeharto, Pak SBY, Pak Jokowi pun juga sudah, dan juga ada beberapa program food estate yang mungkin kemarin memang banyak catatan. Nah, apa yang kemudian menjadi catatan ke depan agar ini tidak terulang lagi begitu ya? Monggo, mungkin silakan Pak Deden. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi itu pasti akan dilanjutkan dan itu sudah berjalan. Jadi memang kita terus belajar ya, kita akan mencari konsep gitu ya. Nah, kalau saya melihat, saya membaca dari rekomendasi dari Kementerian Pertanian dan beberapa ahli gitu. Yang dilupakan adalah dalam food estate yang lama adalah sirkular ekonomi. Jadi ekonominya berputar nantinya. Jadi tidak hanya melibatkan silakan kalian kerjakan sendiri tanpa ada pasarnya. Nah, yang terjadi di Papua adalah karena masyarakatnya kurang, mereka mengundang pihak ketiga dalam hal ini. Jadi mungkin modelnya nanti akan kayak seperti pil dan plasma, mungkin konsepnya akan seperti itu. Jadi di situ mengundang juga industri untuk masuk. Nah, kenapa yang sekarang itu berbeda? Mereka tidak hanya menggunakan hanya sebagai lumbung pangan, tapi di sisi lain ada lumbung energi di situ. Jadi ada tidak hanya semata-mata hanya satu sisi aja Pak, tapi dia menggunakan dua aspek. Jadi saling mengisi di situ. Jadi kalau misalkan ada permasalahan di sisi yang lain, udah di cover oleh yang lain. Jadi saat ini pemerintah sudah masa kita gagal terus kan enggak. Jadi teorinya adalah bahwa dia sudah mengedepankan dan langsung menggandeng industri. Jadi tidak lagi nanti masalah pemasaran, apalagi kalau kita lihat konsepnya mungkin udah hilirisasi. Jadi misalkan nanti hanya beras, mungkin nanti akan jadi ada produk turunannya dari produk yang lain. Gitu. Dan akan ada pembinaan kan ya, itu sudah Dan dicanangkan itu ada pembinaan. Jadi konsepnya berbeda Pak yang sekarang. Gitu. Apalagi di Papua ada konsep tanah ulayat ya. Itu juga jadi di situ perlibatan masyarakat lokal juga ada di situ. Gitu Pak. Oke, menarik. Jadi memang Pak, mungkin kita sudah harus berubah ya mindsetnya dari yang transmigrasi dulu dan juga sekarang, karena itu tadi disampaikan bahwa pemerintahan saat ini tuh sebenarnya juga sudah belajar dari pengalaman begitu ya, sudah memikirkan segalanya, jadi sudah dicarikan itu pemetaan potensi di tiap daerah seperti apa. Nanti Bapak Ibu sekalian mungkin mendapatkan pembinaan juga dan juga diarahkan lah oleh pemerintah kita. Programnya seperti itu. Nah, monggo silakan, mungkin ada yang ditambahkan Pak Akbar. Ya, yang seperti disampaikan Pak Deden tadi, sirkular ekonomi. Jadi, food estate itu bukan hanya bikin, udah selesai. Tidak ada nilai tambahnya di situ. Cuman yang dicanangkan pemerintah itu sudah terbagi-bagi. Mereka itu belajar dari yang lalu-lalu kenapa gagal. Padahal tingkat mataharinya sama atau lebih panas atau lebih redup, ternyata tanahnya asam. Dia nggak bisa ditanamin singkong atau padi. Nah, hal-hal ini yang sudah menjadi pelajaran pemerintah. Dan yang kedua, bukan hanya satu atau dua, cuman kasih dari beberapa baterainya habis, boleh dibantu Bapak Ibu? Terima kasih. Jadi ini bukan satu atau dua kementerian, banyak kementerian. Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Tata Ruang dan lain-lain sebagainya itu. Nah, itu mereka berkolaborasi membuat aturan kebijakan terkait food estate itu. Lokasinya di mana, bibitnya dari mana, pupuknya dari mana, yang mengerjakan siapa, nanti yang bantu jual siapa. Nah, itu adalah satu kesatuan yang diharapkan memiliki nilai tambah ekonomi yang baik untuk Papua, Indonesia pada umumnya. Demikian.
Oke, menarik. Terakhir mungkin saya kasih satu kesempatan. Ada yang mau bertanya? Monggo. Bapak yang di depan. Atau kita kasih untuk yang wanita, Pak? Gimana nih? Nego dulu, nego. Boleh silakan Ibu, biar ada keterwakilan perempuan gitu ya yang di depan ini ya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Teti dari PGN Kota Bekasi. Oke, boleh didekatkan mikrofonnya Bu Ya. biar lebih jelas ya. Dengan Teti dari PGN Kota Bekasi. Mbak, di sini saya cuma mau nanggapi nih. Tadi kan untuk program per estate itu tadi ada kebutuhan juga yang sandang, pangan, papan, pendidikan. Nah, sama tadi tambahin spiritual. Kalau saya di sini mau menanggapi mengenai pendidikan. Karena food estate berhasil itu kan membutuhkan sumber daya nih. Nah, sekarang yang saya sebagai orang tua malah tidak menyarankan, maaf ya Pak, Bapak dosen juga, anak saya sarankan untuk memilih teknik. Nah, karena untuk untuk jurusan pertanian, maaf aja selain lapangan pekerjaannya juga tidak terlalu banyak Pak. Dan setelah lulus pun dari penghasilan juga ya Pak tidak seperti lulusan teknik. Nah, di sini saya sih cuma saran, kalaupun mau menggerakkan supaya kita mendapatkan SDM yang bagus, ya fakultas-fakultas pertanian, misalnya kita IPB deh yang dekat, diberikanlah siswa-siswa SMA itu, misalnya jalur undangannya yang banyak ya Pak. Karena IPB pun yang saya tahu, angkatan anak saya, walaupun dia dapat undangan, UKT-nya tuh tinggi juga Pak, hampir mendekati anak teknik. Nah, makanya saya bilang kalau kita ngomongin transmigrasi, sumber daya, tapi itu kan momennya di bawah nih. Anak SMA kita jalurin masuk misalnya agrobisnis kayak Unpar, misalnya pertanian, IPB. Tapi selama ini pemerintah juga tidak memberikan keleluasaan nih buat anak-anak muda untuk mengambil fakultas itu Pak. Yang saya tahu ya Pak, makanya anak saya pun sekarang di FTTM ITB, dia pun nggak mau Pak kalau misalnya kerja di Freeport Irian. Dia bilang dia lebih pilih kerja di luar negeri dengan salary yang gede ya Pak daripada Irian, dengan keamanan yang tanda kutip Pak gitu. Nah, mungkin saran saya kalau misalnya mau food estate-nya maju, tolong kalau misalnya dikasihlah anak-anak muda ini yang dari SMA buat masuk fakultas pertanian itu yang dipermudah lah Pak. Dengan UKT jangan terlalu tinggi, itu sih yang saya tahu ya Mbak, karena saya ngalamin gitu, anak saya pun nggak mau gitu. Banyak makanya nggak cuma anak ibu aja gitu ya sebenarnya ya. Itu Mbak. Kalau kita tanya anak muda sekarang udah nggak ada sih yang mau jadi petani, kayaknya nggak ada tuh yang kayak gitu ya Bu ya. Saya sumber daya itu kan bukan memang pengalaman, cuman tolong dibantulah misalnya fakultas-fakultas pertanian itu sebagai reward biar anak-anak tuh mau milih fakultas pertanian. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu Bu Teti. Terima kasih banyak masukannya, jadi catatan ya untuk kami semua ya. Oke, masih ada kesempatan lagi? Satu lagi boleh kali ya, singkat saja terakhir yang di belakang. Boleh berdiri Ibu. Singkat saja ya Bu ya. Oh, singkat jelas padat, betul. Semangat luar biasa loh peserta hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana. Oke Bu. Saya mau bertanya Bu, seandainya di antara kita nih ada yang mau transmigrasi, satu itu daftarnya kemana, terus yang kedua itu dapat fasilitas apa aja ya kira-kira? Langsung semangat karena udah jadi. Oke, baik, terima kasih Bu. Daftar. Semangat sekali Bu kita satu ini ya. Monggo. Jadi bilang udah Tapi jalan. berhubung ya, ini berhubung tidak ada pihak pemerintah yang Maulah. bersangkutan di sini, jadi paling tidak nanti mungkin bisa dijawab sepengetahuan narasumber saja ya. Pasti dilakukan ke dinas terkait ya. Itu kan di Indonesia itu ada 3 tipe transmigrasi ya. Mandiri, swakarsa, ada tiga jenis gitu ya. Nanti disesuaikan aja Bu. Tapi yang pasti memang itu harus daftar.
gitu. Dan nanti kenapa? Karena terkait dengan proses administrasi, misalkan ada kalau zaman dulu diberikan lahan, diberikan tempat tinggal gitu. Jadi memang walaupun ada yang dibilang transmigrasi mandiri, ya tetap harus diadministrasikan di pemerintah supaya dapat apa? Dapat fasilitas. Jangan kita main selonong boy aja gitu ya, kita main pergi aja ke Papua ya, siapa yang mau nerima? Rumahnya di sana nggak ada. Gitu Bu, mungkin harus datang ke dinas terkait. Nanti ini jadi catatan buat kita ya. Kemudian untuk yang tadi yang Ibu minta UKT-nya naik, ya memang UKT-nya juga ya memang begitu adanya Bu. Nah terus kalau saya ingin menjelaskan sama Ibu terkait dengan kenapa petani gitu ya nggak ada yang mau, kenapa rendah. Jadi di ekonomi ada yang namanya IKOR Bu. IKOR-nya paling rendah tuh ekonomi pertanian. Tapi dia paling sustain Bu. Kenapa? Karena semua orang butuh makan. Gitu. Kalau yang sekarang bicara misalkan YouTuber, paling dia masa daur hidupnya berapa lama. Tapi kalau petani itu menjadi besar. Nah, gimana untuk melindungi petani sebetulnya? Menurut saya salah satu dari saya itu lulusan IPB untuk dokter saya, gitu ya. Nah, jadi kalau pertanian itu sebetulnya bagus ya, bagus dalam artian secara jangka panjangnya dia kan lebih sustain gitu. Yang jadi masalah orang nggak ada yang mau nyangkul sekarang, nggak mau kotor. Padahal sebetulnya di situ ada uang. Nah, bagaimana kalau kita melihat di negara maju, di negara maju ya, di negara maju itu justru pemerintah memberikan subsidi yang sangat besar bagi petani. Makanya kalau kita ngelihat gitu petani di Eropa, kalau mereka demo tuh benar-benar wah pemerintah kalah di nama dia gitu, dan subsidinya besar. Contoh aja waktu saya menyelesaikan S3, jadi saya dapatlah beasiswa dari Australia gitu. Ternyata apa yang saya dapat, saya pikir angka itu besar Bu. Saya dapat ratusan juta dari pemerintah Australia saat itu. Ternyata itu sepadan dengan subsidi yang mereka berikan kepada 1 ekor sapi perah yang ada di Australia. Nah, pemerintah apakah akan berubah ke sana subsidi? Karena memang salah satu yang menolong bagi petani itu subsidi. Nah, tapi memang di kita belum dilakukan. Tapi udah ada contoh bagus, terutama di Jakarta. Contoh Jakarta transportasi umum bagus ya. Kita cuma pakai duit 2.000, 3.000 kita udah bisa jalan sekarang. Pendekatannya bagus. Karena supir Jaklingko itu diberikan kemudahan anaknya masuk sekolah. Nah, stimulus itulah yang sebetulnya tidak dihitung oleh kita. Nah, contoh misalkan perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, pupuk itu harus bisa dibeli langsung dengan melihat KTP. Kalau dulu kan nggak ada orang tengah gitu. Nah, itu modelnya seperti itu Bu. Jadi petani emang nature-nya begitu Bu, IKOR-nya rendah, udah dihitung. Nanti kita jelasin Bu. Ya Bu ya, gitu ya Bu, terima kasih ya Bu. Oke, semoga bisa menjawab ya. Mungkin ada yang tambahkan Pak Akbar sudah cukup. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin antusiasme masih nanya masih banyak. Tapi mohon maaf, waktu kita terbatas Bapak Ibu sekalian ya. Jadi harus ada agenda-agenda diskusi semacam ini lagi kayaknya ya. Nanti diundang lagi Bapak Ibu sekalian dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Tapi paling tidak di sini kita coba tarik kesimpulan singkat kalau kita berbicara mengenai food estate yang mungkin banyak orang pesimis ya, apalagi dilakukan di wilayah Papua. Oke, penekanan singkat closing statement dari masing-masing narasumber. Silakan, mungkin Pak Deden dulu. Kalau nggak apa-apa saya dulu. Jadi kalau food estate sama transmigrasi itu menjadi satu keharusan di kita, karena untuk menjaga demokrasi kita sama menjaga kesempatan kita di yang dibilang Indonesia Emas di 2045 gitu. Itu harus dijaga. Nah itu adalah salah satu obat gitu ya, agar mungkin tadi ada keamanan, ada kenyamanan. Yang dicari kan kenyamanan, bukan kita terus berpolitik. Itu aja dari saya. Dan itu sepertinya memang menjadi kewajiban kita semua. Itu dari saya. Menarik. Monggo silakan dilanjut Pak Akbar. Ya, sebenarnya dengan adanya food estate dan transmigrasi ini ya diharapkan kebutuhan pokok hidup manusia di Indonesia tercukupi. Intinya apa? Indonesia berdikari, tidak bergantung dengan orang lain. Kalau kita bisa memenuhi kebutuhan
bangsa kita sendiri, insya Allah bangsa kita akan maju dan Indonesia akan terus menjadi macan Asia. Luar biasa, terima kasih banyak untuk narasumber kita. Tapi memang meskipun banyak yang meragukan bahwa proyek ini kemudian akan berhasil gitu ya, tapi tentu kita sebagai warga negara harus optimis karena paling tidak pemerintah kita dalam hal ini Prabowo Gibran dan Bapak Ibu sekalian, anggaran untuk ketahanan pangan sendiri luar biasa besar. Kalau saya bisa sampaikan ini ada meningkat sekitar hampir 9%. Totalnya bahkan mencapai 114,3 triliun rupiah. Ini peningkatannya saja. Jadi memang anggaran ini digelontorkan cukup besar. Artinya pemerintah fokus. Gak mungkin kan keluar uang banyak begitu ya. Tapi kemudian hasilnya nol besar gitu. Jadi memang ini sudah dipikirkan bagaimana nanti banyak subsidi-subsidi yang memang akan diterjunkan oleh pemerintah untuk membuat proyek food estate dan juga transmigrasi ini bisa langsung manfaatnya dirasakan begitu ya oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau berbicara mengenai Papua begitu ya, memang banyak sekali kekurangannya dalam hal infrastruktur dan juga pendukungnya. Tapi paling tidak di sana potensi dari sumber daya alamnya luar biasa besar. Jadi paling tidak harapannya kita semua ya Bu ya, saling diskusi, saling mengedukasi satu sama lain dan juga masyarakat sekitar agar kemudian sama-sama mendukung program food estate dan juga transmigrasi untuk kemajuan bersama. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Semangatnya luar biasa loh dari awal sampai akhir gitu ya. Kalau gitu kita sebenarnya senang juga untuk melihat bagaimanakah kemudian Bapak Ibu sekalian mau sama-sama kumpul bareng di sini gitu ya, sama-sama kita kemudian diskusi bareng. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Semoga nanti hari ini kita sama-sama kumpul bareng. Semoga nanti ada manfaat yang bisa dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Implementasi di lapangan juga bisa semakin maksimal. Kalau gitu saya Maria Segaf Ibu pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kita, interaktif dua arah hingga akhir acara. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata. Terima kasih juga untuk Pak Deden, untuk juga Pak Akbar, narasumber hebat kita kasih tepuk tangan dulu. Kalau gitu saya Maria Segaf pamit. Sampai jumpa di diskusi-diskusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.